Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pertama dengan judul kecil Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Tuhan memberkati hamba. Berkati materi ini, berkati saudara-saudara kami yang akan mendengarkan pekabaran firman ini. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Kami boleh mempelajari, mendalami akan firman Tuhan ini. Dan boleh memahami dan mengambil satu kesimpulan aplikasi yang boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pada sepanjang triwulan ini, akhirnya kita boleh masuk di triwulan yang terakhir, di triwulan yang keempat dengan judul besar, kalau kita mau lihat dengan judul besar tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saudara-saudara, mudah-mudahan sepanjang pekan ini, sepanjang triwulan yang baru ini, boleh menjadi motivasi bagi kita, boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi kekuatan iman yang baru untuk menjalani kehidupan kita di akhir zaman ini. Saya tetap mendoakan saudara-saudara, saya tetap mengajak saudara-saudara jika berkenan mengundang untuk selalu menonton channel ini, video ini, rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini, dan jika berkenan, saudara-saudara dimanapun Anda berada boleh tetap like, komen, bagikan, bahkan subscribe channel ini. Dan bahkan saudara-saudara kalau ke depan, beberapa waktu ke depan kalau ada kekurangan, ada kurang-kurang, mohon dipahami dan boleh diberikan masukan-masukan untuk demi kebaikan kita semua, demi kebaikan pembelajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sepanjang triwulan ini kita akan melihat satu pembahasan yang sangat menarik yang ditulis oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Alberto R. Tim. Dia ini dari Andrews University dan sekarang dia melayani sebagai Associate Director of Ellen White yang bisa disebut BRICOM, dan dia juga adalah seorang anggota Biblical Research Institute, dan dia juga sebagai presiden, dia juga sebagai anggota Geoscience Research Institute Commit, dan dia juga pernah melayani sebagai presiden Multikampus Latin American Adventist Theological Seminary. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, kami pernah bertemu di satu acara. Baik saudara-saudara, dia adalah penulis pelajaran sekolah sahabat. Ini menulis pembahasan firman Tuhan sangat baik, sangat luar biasa. Dan pada saat ini di pekan ini dia mengangkat satu tema, satu isu yang sangat luar biasa yang diambil dalam ayat temanya yang tercatat dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Saudara-saudara, ini adalah perkataan yang merujuk kepada Raja Babel. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan, ini juga merujuk kepada Lucifer dengan bahasa yang tidak langsung. Oleh karena pemberontakan dari Lucifer, dan dia pada akhirnya dikalahkan dan jatuh. Saudara-saudara, pekan ini kita akan melihat beberapa fakta yang ada dalam Alkitab. Beberapa fakta bahwa memang benar dunia ini diciptakan oleh Allah yang penuh dengan cinta atau penuh dengan kasih. Kita akan melihat asal mula dosa, pemberontakan yang luar biasa yang dilakukan oleh setan Lucifer dan pengikutnya. Kematian yang akan kita lihat versi dari triwulan ini, tapi versi tidak berbeda, tapi secara lebih mendalam kita akan lihat. Dan diangkat juga bagaimana Allah yang maha kuasa, dia berusaha memberikan yang terbaik, membawa kehidupan kita lebih baik lagi untuk selalu menang bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang
asal usul dari setan. Karena pekan ini kita akan melihat sedikit, bahkan banyak, bagaimana kita tidak akan memuliakan setan, tapi kita akan melihat sedikit, tidak sedikit, dan tidak banyak tentang setan atau Lucifer. Nyonya White dia memberikan komentar dalam buku Early Writings atau tulisan-tulisan permulaan dalam halaman 223. Sini dikatakan bahwa setan pernah menjadi malaikat yang terhormat di surga. Luar biasa, pernah menjadi malaikat terhormat. Dia adalah malaikat mulia, ditinggikan, dihormati setingkat di bawah anak Allah Yesus Kristus, memancarkan kebahagiaan, bahkan memancarkan kelembutan. Di sini juga dikatakan dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Seorang yang dihormati, dikasihi oleh malaikat-malaikat lain. Saudara-saudara, inilah ciri-ciri atau inilah kelebihan dari setan atau Lucifer. Namun dengan semuanya itu, Lucifer tidak puas dengan semuanya itu. Pada akhirnya Lucifer jatuh dan berdosa. Saudara-saudara, mungkin ini juga salah satu alasan mengapa dia jatuh di buku yang sama. Tadi memang kita sudah lihat oleh karena dia ini cerdas dan lain sebagainya, pintar, dihormati. Mari kita lihat salah satu alasan kenapa sampai Lucifer jatuh. Dalam buku yang sama di tulisan-tulisan permulaan, firman Tuhan berkata, tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya Yesus Kristus, baiklah kita menjadikan langit dan bumi, setan cemburu. Alasan pertama, salah satu alasan kenapa setan jatuh, karena dia cemburu. Ia ingin dimintai pendapat mengenai penciptaan, tetapi ia tidak diajak atau tidak terlibat dalam proses penciptaan. Mengapa? Karena ketiga oknum kealahan ini, mereka adalah pencipta, sedangkan Lucifer dia adalah makhluk ciptaan. Ini adalah salah satu kenapa sampai Lucifer jatuh, karena kecemburuan dari Lucifer. Tetapi kecemburuan, iri hati dan sebagainya telah menguasai hati dan diri dari Lucifer. Pertanyaan, mengapa sampai dosa masuk di surga? Ini pertanyaan yang barangkali sulit untuk dijawab. Kenapa sampai surga masuk di surga? Dosa masuk di surga. Nyonya White Nyonya White dan pelajar-pelajar sarjana Alkitab tidak bisa menjawab kenapa, tidak bisa memberikan alasan detail. Di sini di kasus-kasus yang ada, di sini cuma ada di sini hanya bilang peristiwa yang belum pasti, sebuah misteri. Mari kita lihat tanggapan Nyonya White di buku The Truth About Angels, halaman 30. Dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak tahu, misteri. Kenapa sampai ada dosa di surga? Jawabannya mungkin ini adalah setia-setia saja. Dan ketika kita masuk di kerajaan surga, kita tanya langsung kepada Tuhan. Di sini ada hal yang menarik dalam pelajaran sekolah Sabat. Beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan ada oleh karena ada lawan kata dari kebaikan. Bahkan dalam pelajaran sekolah Sabat di sini juga menyinggung bahwa dalam mitologi Yunani, kejahatan dimulai ketika Pandora yang penasaran membuka kotak tertutup, yang dari kotak itu berterbanganlah semua kejahatan. Itu menurut mitologi Yunani. Nah, apa arti mitologi? Mitologi artinya ilmu sastra yang mengandung konsep dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa-dewa, makhluk-makhluk halus yang ada pada zaman dulu. Nah, itu arti mitologi Yunani, bahwa ketika ada Pandora yang tidak sabar dia membuka kotak, maka keluarlah semua kejahatan-kejahatan. Tapi ini bertolak belakang dengan Alkitab. Berbeda dengan Alkitab oleh karena Alkitab tidak setuju dengan pandangan tersebut. Alkitab hanya menjelaskan bagaimana Allah adalah kasih,
Allah adalah pengasih dan maha kuasa dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-11, 10 dan 11. Dan Allah yang sempurna dalam Matius 5 ayatnya yang ke-48. Semua yang dia ciptakan itu sempurna termasuk bumi ini. Dan juga Alkitab menjelaskan bahwa dunia yang sempurna ini dirusak oleh dosa yang masuk di dunia ini lewat satu orang. Saudara boleh baca dalam Roma 5 ayatnya yang ke-12. Dunia ini diciptakan dengan sempurna, tetapi oleh karena satu orang, oleh karena dosa masuk ke dunia ini, maka dunia ini telah berdosa. Saudara-saudara, di sini ada dikatakan, dan barangkali lewat fakta ini bisa membantah teori yang kita sudah tahu bersama dari bangku sekolah. Barangkali lewat teori-teori, lewat fakta yang ada, ini boleh membantah teori-teori yang selama ini kita telah pelajari di bangku sekolah. Yang mana dikatakan bahwa dunia ini diciptakan dari nol, berkembang menjadi sempurna, dan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita mengerti bahwa dunia ini diciptakan dari sempurna, dan oleh karena dosa membuat dunia ini menjadi rusak, dan yang membawa dosa ini adalah setan atau Lucifer. Barangkali kita perlu belajar lebih dalam lewat pelajaran sekolah Sabat yang diawali dengan ciptaan adalah sebuah ekspresi cinta. Ciptaan adalah sebuah ekspresi bahwa Allah mengasihi saya dan saudara. Saudara-saudara, berbicara tentang ciptaan, sebuah ekspresi cinta. Ya, pertanyaan, alasan mengapa Tuhan menciptakan dunia ini, yaitu karena kasih-Nya kepada umat-Nya. Yaitu karena kasih-Nya, Dia menyayangi saya dan saudara. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudara, dalam beberapa ayat ini, ada 3 maksud dasar yang akan diangkat. Yang pertama, kasih pada hakikatnya tidak dapat eksis di dalam dirinya sendiri, tetapi harus diungkapkan. Kasih Allah dibagi secara internal di antara 3 pribadi ketuhanan dan secara eksternal dalam hubungannya dengan ciptaannya. Yang kedua, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Yang ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang Ia lakukan mengungkapkan kasih-Nya, Ia tidak dapat menjadi pencetus dosa yang bertentangan langsung dengan karakternya sendiri. Kembali kepada pertanyaan yang tadi. Mengapa Allah menciptakan dunia ini? Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya, Dia menciptakan saya dan saudara. Tetapi ada beberapa fakta yang boleh kita lihat dalam Alkitab, yaitu kalau kita melihat perumpamaan lalang dan gandum, kita meyakini mengetahui bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah yang luar biasa. Dunia ini diciptakan dengan sempurna, sungguh amat baik. Tapi mari kita lihat lalang dan gandum. Gandum adalah hasil yang baik dan lalang adalah hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi ia muncul sendirinya. Tapi secara keseluruhan mari kita lihat sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, mengapa sampai ada lalang? Atau lalang ini kita bisa dikaitkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mengapa sampai ada lalang? Karena ada yang memasukkannya, yaitu setan sendiri. Dunia ini diciptakan oleh Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh hebat, membuat sempurna, tetapi oleh karena dosa, oleh karena setan, Dialah yang membuat kehidupan kita pada saat ini sudah berdosa. Saudara-saudara, berbicara tentang kejatuhan.
Mari kita lihat, atau sekolah sahabat. Mari kita lihat pelajaran selanjutnya yang berbicara tentang kehendak bebas yang adalah dasar dari kasih juga. Senin. Rupanya kasih berkaitan dengan kehendak bebas atau yang kita kenal the power of choice, kuasa untuk memilih. Tuhan kita yang penuh dengan kasih menciptakan semua malaikat termasuk Lucifer dan manusia dengan kebebasan yang membuat pilihan mereka sendiri, termaksud kemungkinan memilih jalan yang salah. Saudara-saudara, berbeda dengan kita menciptakan robot atau menciptakan suatu benda. Kita menciptakan robot, memasukkan program bahwa dia harus menurut. Tidak ada pilihan lain dari robot bahwa dia harus menurut. Tapi berbeda dengan manusia. Manusia, setan diciptakan, diberikan kuasa memilih agar supaya apa? Agar supaya bisa dilihat timbul bahwa ada kasih yang berasal dari hatinya. Sama seperti Adam dan Hawa pada waktu diciptakan. Diberikan kuasa memilih, kehendak bebas. Tuhan sampaikan kepada mereka bahwa semua pohon ini boleh dimakan, tetapi ada satu. Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada mereka agar supaya Tuhan mau kuasa memilih, memilih untuk setia kepada Tuhan langsung dari hati mereka. Tuhan mau memberikan kuasa memilih kepada mereka supaya Tuhan mau melihat apakah mereka benar-benar mau memilih Tuhan atau memilih jalan yang salah. Selanjutnya, pelajaran sekolah sahabat di sini juga dikatakan, asal usul dosa itu misteri. Tidak ada yang tahu dan tidak dijelaskan secara terperinci. Dan diteruskan dengan kutipan roh nubuat, The Truth About Angel, yang tadi saya sudah sampaikan halaman 30, bahwa dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu, dan itu berarti membenarkannya. Dosa muncul di alam semesta yang sempurna, sesuatu yang terbukti tidak dapat dimaafkan. Saudara-saudara, bukan berarti Tuhan menginginkan atau menginginkan adanya dosa, tetapi Dia membiarkan keberadaannya, menderita, dia juga menderita oleh karena dosa saya dan saudara, membayar harga tertinggi untuk keberadaan dosa dan kejahatan, mengizinkan semuanya terjadi dan dia tetap akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Artinya dia bertanggung jawab akan kehidupan saya dan saudara. Sampai pada waktu berada di atas kayu salib, pada akhirnya akan melenyapkan semua dosa dari permukaan dunia ini. Saudara-saudara, kalau tadi kejatuhan berkaitan dengan kehendak memilih, sekarang kejatuhan berkaitan dengan rasa yang tidak pernah bersyukur atau kurang bersyukur. Selanjutnya, Selasa. Rasa tidak bersyukur yang misterius. Mari kita lihat dalam Alkitab, dalam Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Berbicara tentang kejatuhan, ratapan mengenai Raja Tirus. Yang menarik kalau kita tarik sedikit ke belakang dalam Yeskiel 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan berbicara tentang Raja Tirus, dan dalam Alkitab Tirus ini adalah kota pelabuhan Fenisia kuno yang makmur. Sebagai seorang penguasa yang kaya dan sombong. Raja Tirus adalah seorang penguasa yang kaya dan sombong yang hanya seorang manusia tetapi mengaku sebagai Allah, dan yang bahkan dia mengklaim bahwa dia duduk di tengah-tengah para dewa di atas singgasana. Dan dilanjutkan kalau saudara boleh membaca itu dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Sejarah mengatakan bahwa ini juga merujuk kepada Lucifer yang ada di atas istana surga yang asli. Saudara-saudara, dan berbicara tentang rasa tidak bersyukur yang misterius. Pelajaran sekolah sahabat juga mengangkat pada kenyataannya
Lucifer diciptakan sempurna, termasuk kemampuannya untuk memilih dengan bebas. Namun, Lucifer menyalahgunakan kesempurnaan itu dengan menyalahgunakan kehendak bebasnya. Ia menjadi rusak dengan menganggap dirinya lebih penting daripada dirinya sebenarnya. Saudara-saudara, tidak lagi puas dengan bagaimana Tuhan telah menciptakan dan menghormatinya, Lucifer dalam pelajaran sekolah Sabat, dia kehilangan rasa bersyukur dan kehilangan rasa terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, hati-hati kalau kita lupa diri. Hati-hati kalau kita lupa berterima kasih kepada saudara kita, atau kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Terkadang karena keegoisan kita, saya, dan saya, semua karena saya, semua karena kita. Terkadang ketika kita tidak pernah puas dengan apa yang dengan apa yang sudah kita miliki, terkadang kita sombong di hadapan sesama, terkadang kita sombong di hadapan Tuhan. Terkadang kita mengeluh kepada Tuhan, mempertanyakan berkat-berkat yang secara materi. Terkadang kita tidak sadar dengan berkat nafas kehidupan, kesehatan, berkat perlindungan, dan lain-lain. Terkadang kita berseru kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Tuhan dengan berkat kesehatan, kekuatan. Kita selalu mengukur berkat itu hanya materi saja, uang, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Kita lupa sampaikan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesehatan, kekuatan, berkat yang Tuhan berikan. Pada saat ini, saya mau mengajak saudara-saudara dalam poin ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Merasa cukup untuk apa yang Tuhan berikan hari ini, dan kita selalu say thank you kepada Tuhan, dan pergi say thank you kepada Tuhan, mungkin dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, mungkin dengan cara kita pergi beribadah ke gereja untuk bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya di pelajaran hari Rabu, harga keangkuhan. Berbicara tentang harga keangkuhan ini merujuk kepada kisah yang diambil dari Babel, Raja Tirus yang kita sudah pelajari, dan merujuk kepada raja ranah sejarah sorga Lucifer waktu dia menunjukkan keangkuhannya, dan inilah yang membuat dia jatuh. Oleh karena keangkuhan, kesombongan, semua dia suka menjadi miliknya, membuat Lucifer jatuh. Mari kita lihat dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Merupakan informasi yang diberikan dalam Alkitab bahwa Babel selalu bertentangan dengan pemerintahan Allah. Babel dalam Alkitab selalu bertentangan dengan pemerintahan sorga. Segala informasi dan tindakan yang dilakukan oleh Babel dalam pelajaran sekolah Sabat Alkitab di sini mengatakan bahwa semua bertentangan dengan kerajaan Allah. Semua kekuatan, simbol-simbol di sini dalam Alkitab, dalam kerajaan Babel, semua merujuk kepada kebanggaan dan keangkuhan. Itu kerajaan Babel. Mana buktinya? Mari kita lihat sama-sama dalam Alkitab. Alkitab memberikan informasi bahwa Tuhan hanya memberikan bagian, mengizinkan Babel berkuasa hanya kepalanya saja. Artinya di bagian-bagian ke bawah akan ada penguasa-penguasa yang lain. Tapi kita melihat bahwa oleh karena keangkuhannya, oleh karena keangkuhan dari Babel, dia membuat semua emas. Dia mau menguasai semua dalam semua kerajaan yang ada. Tapi karena keangkuhannya, kesombongannya, dia membuat semua patung itu dari emas dengan maksud dan tujuan ingin menguasai selama-lamanya. Dan ini mirip dengan Raja Tirus. Dan dalam Alkitab, kisah dari Babel ini juga menjadi simbol Lucifer. Dalam pelajaran sekolah Sabat di sini dikatakan Lucifer berencana untuk meninggikan taktanya di atas semua penghuni surga dan menjadikan dirinya seperti yang maha tinggi,
pada akhirnya jatuh. Ada ayat yang mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi, dan pada akhirnya jatuh. Dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita jatuh ke dalam genggaman dosa, kita jatuh ke dalam genggaman setan, yaitu barangkali kita sombong di hadapan Tuhan. Keangkuhan, rasa tidak puas. Semua harus saya, dan saya. Oh, semua karena saya. Dan itu bisa saja membuat diri kita jatuh, berada di tangan setan. Kamis, penyebaran ketidakpercayaan. Dalam Wahyu 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, ada beberapa bagian dalam Wahyu 12. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang perempuan dan naga. 7 sampai 9 naga dikalahkan. 10 sampai 12 nyanyian kemenangan. 13 sampai ayatnya yang ke-18 naga memburu perempuan itu. Dalam kisah ini, naga adalah setan atau si ular tua yang tercatat dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, peran dari setan karena kesombongannya, ketidakpuasannya, dia mau menyebarkan ketidakpercayaan dengan menyesatkan seluruh dunia. Bahkan dalam Alkitab, dia sukses menyesatkan atau menyeret sepertiga malaikat yang ada di surga. Luar biasa, sangat banyak. Malaikat tidak terhitung banyaknya, berlaksa-laksa tidak terhitung. Berapa banyak sepertiga? Tidak terhitung. Tidak diketahui berapa jumlah detail. Nah, pelajaran sekolah sahabat di sini katakan, Wahyu 12 memberikan gambaran umum dari kontroversi yang sedang berlangsung ini. Yang pertama, dimulai dari sorga dengan pemberontakan Lucifer dan sepertiga dari malaikat surgawi. Yang kedua, memuncak dengan kemenangan menentukan Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, masih berlanjut melawan umat Allah yang sisa di akhir zaman ini. Saudara-saudara, ternyata masa penyerangan setan tidak berhenti pada waktu dia berada di surga dan dia ada di Taman Eden. Tetapi ini sampai pada akhir zaman, sampai pada zaman ini. Lucifer, setan tetap eksis. Dia tetap berusaha mau menjatuhkan. Dia tetap ada kuasa untuk menjatuhkan umat-umat Tuhan. Tetapi pada akhirnya, Nyonya White, Alkitab mencatat bahwa pemerintahan Lucifer, setan, akan dijatuhkan, akan dilumpuhkan oleh Tuhan. Pertanyaan. Di sini ada di dalam Alkitab, di sini juga ada pertanyaan. Apakah pada waktu setan sudah muncul rasa kesombongannya, rasa ketidakpuasannya, Tuhan hanya membiarkannya? Tidak. Ellen White, Alpha Omega, jilid 8, halaman 518, kemenangan akhir. Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera turunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di sorga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Saudara-saudara, ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada Lucifer. Dia tetap mengajak, dan bahkan di dalam tulisan-tulisan yang ada, malaikat-malaikat selalu membujuk Lucifer untuk mari datang, bertobatlah, tunduklah kepada pemerintahan Allah. Tetapi oleh karena keras kepalanya, oleh karena dosa yang telah merasuki pikirannya, oleh karena dosa yang katanya dosa misteri yang ada di surga, kecemburuannya, tidak puas, iri hati telah menguasai pikiran diri dari Lucifer. Maka akhirnya dia memberontak dan dia jatuh dalam dosa. Nah, dalam Alkitab, dalam pelajaran sekolah sahabat di sini juga dikatakan, pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, pada waktu dia telah diusir, ia ingin kembali. Nah, ini menarik. Ia ingin kembali, ia ingin jabatannya kembali, tetapi pintu kasihan telah ditutup
Karena jangan-jangan akan ada pemberontakan lagi ke depan. Saudara-saudara, kira-kira poin apa yang boleh kita ambil lewat poin ini? Terkadang kita sama seperti setan, mohon maaf. Terkadang saya dan saudara sama seperti sikap yang setan tunjukkan. Nah, ketika sudah membuat kesalahan, terkadang panggilan pertobatan itu selalu didengung-dengungkan. Selalu kita dengar, mungkin itu lewat teguran-teguran, mungkin itu lewat doa-doa, mungkin itu lewat pekabaran-pekabaran firman Tuhan, khotbah-khotbah yang dihotbahkan oleh seorang pendeta yang berdiri di atas mimbar. Mungkin itu adalah panggilan pertobatan bagi saya dan saudara. Mungkin itu adalah sarana yang dilakukan oleh Tuhan kepada Lucifer pada waktu dia mengajak untuk Lucifer kembali kepada Tuhan. Tetapi oleh karena keras kepala, barangkali ini boleh menjadi bagian kita semua. Barangkali ketika kita keras kepala, ketika kita mendengar pekabaran firman Tuhan, kadang-kadang kita mengeraskan hati kita. Kadang-kadang kita lebih memilih jalan kita untuk tidak bertobat. Saudara-saudara, ketika kita mendengar pekabaran firman Tuhan pada saat ini, jangan pernah keraskan kepala. Jangan pernah keraskan hati kita. Dan kalaupun ada pikiran-pikiran, bisikan-bisikan, oh kita ini sudah terlalu jauh, saya ini sudah tidak bisa lagi bertobat. Itu adalah bisikan setan dan jangan dengarkan itu. Oleh karena kita harus mendengarkan setiap pekabaran dari Tuhan. Kesimpulan, apakah penting bagi kita untuk mempelajari sejarah pemberontakan di surga sampai penyesatan yang dia lakukan di bumi ini? Ya, penting. Demi kebaikan kita semua dan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah adalah kasih yang penuh dengan cinta menciptakan kita semua dari sempurna. Yang kedua, kita diberikan kuasa memilih, tapi pilihlah Tuhan. Yang ketiga, belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ukurlah semua berkat Tuhan yang paling besar adalah nafas kehidupan. Janganlah selalu ukur mengeluh dengan berkat materi, mobil, motor, rumah, uang, dan lain sebagainya. Belajarlah untuk selalu merasa puas dengan apa yang kita miliki. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Keempat, kita tidak boleh sombong atau congkak karena Allah membenci dosa kesombongan dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Kelima, banyak berdoa dan penyerahan kepada Tuhan agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Keenam, yang terakhir, dan walaupun kita telah berdosa, ada sedikit tabiat dari setan, mohon maaf, marilah kita kembali kepada Tuhan dan terus mendengar, mengikuti, merespon panggilan pertobatan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pekabaran firman Tuhan, kami boleh mendengar, kami boleh membahas firman Tuhan. Bantulah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Belajar untuk disiplin. Belajar untuk memilih Tuhan. Dan belajar untuk puas dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk kami semua. Pemirsa yang boleh menyaksikan firman Tuhan ini. Pelajaran sekolah sahabat ini. Diberkati selalu oleh Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman video ini memberkati saudara, jika berkenan, saudara boleh like, komen, bahkan subscribe channel ini, bagikan kepada saudara-saudara yang lain, agar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus sayang torang semua, haleluya, tumingkas.